Nah, sekarang Bapak sambung di bagian empatnya, di nomor empatnya. Tadi kan udah ya, 1, 2, 3 udah, rujukan kata sudah, kata berimbuhan sudah, konjungsi sudah. Nah, sekarang Bapak sambung ke 4, karena takutnya videonya tidak cukup. Karena 10 menit itu lambat tuh kirim di Telegram itu. Nah, kemudian yang keempat, di sini ada penggunaan kata depan di dan huruf kapital. Nah, ini yang banyak kalian salah. Kalian banyak salah menulis penggunaan huruf kecil dan huruf kapital. Nah, penempatannya itu salah. Di sini kita menggunakan kata depan di. Teks deskripsi biasanya menggunakan kata depan dan huruf kapital yang terdapat pada teks Pantai Pangandaran, pantai terindah di Jawa Barat, di atas di antaranya sebagai berikut: di sebelah tenggara Jawa Barat. Jawa Barat karena dia nama tempat, jadi penulisannya ditulis di, jadi harus dipisah, di Desa Pangandaran. D-nya kapital, P-nya kapital. Karena ini nama tempat. Di Kecamatan Pemangkat. K-nya kapital, P-nya kapital. Seperti itu. Itu untuk penulisan di. Ingat begini caranya ya. Kalau di, nah ini di. Kalau dia ketemu dengan kata tempat, maka penulisannya pisah dan dipisah dan kapital. Ya. Kalau di yang bukan tempat, gabung dan kecil. Paham? Di, ini rumusnya. Nah, ini Bapak tulis rumusnya. Kalau di, dia ketemu dengan kata tempat, maka dia dipisah dan diberikan huruf kapital. Kalau di, ya, yang bukan kata tempat, maka dia digabung dan dia menggunakan huruf kecil. Contoh, disisai. Disisai. Ya, dipisah. Tempat, sisai kan tempat. Kemudian di lonam. Di lonam. Jadi kapital. Ini untuk yang contoh ini, ya. Contohnya. Kemudian di Singkawang. Nah, maka dipisah. Nah, ini contohnya. Kalau dia menggunakan kata di, kalau dia ketemu dengan kata tempat, ya, maka penulisannya huruf kapital, kemudian dipisah. Nah, jangan dipisah Pak, sakit Pak. Nah, beda ya. Jangan gitu. Kalian nih ya. Nah, kemudian yang kedua, itu kata di yang bukan kata tempat. Nah, maka penulisannya digabung dan hurufnya huruf kecil. Contoh, Bapak tulis: disayangi, dicintai, disukai, dijalani, apa lagi? Warnai. Nah, kalau di yang bukan kata tempat, sayang, cinta, suka, jalan, warna, ini kan bukan kata tempat, ya. Maka penulisannya itu digabung dan menggunakan huruf kecil. Nah, di sini dia. Bisa dipahami? Saya. Nah, nanti kalian lihat contohnya di sini, nanti ulang-ulang saja di video ini. Bapak lanjut yang nomor 5. Kemudian menggunakan kalimat bermajas. Majas adalah bahasa indah yang digunakan untuk mempercantik susunan kalimat yang tujuan akhirnya ialah untuk memperoleh efek tertentu agar tercipta sebuah kesan imajinatif bagi penyimak atau pendengar. Nah, angin lembut terasa mesra mengelus wajah dan kulit pengunjung yang datang. Bisakah angin ini mengelus? Mengelus itu artinya begini. Nah,
Tuh mengelus. Bisakah angin begitu? Tidak kan? Nah, inilah yang dimaksud dengan majas personifikasi. Majas personifikasi adalah majas, kalimat mudahnya begini, benda mati tapi seolah-olah hidup. Wah, dibuat itu hidup. Angin itu kan benda mati, tapi dibuat mengelus. Siapa yang bisa mengelus? Ya manusia. Manusia yang bisa meraba. Angin tidak bisa meraba. Nah, itulah yang dimaksud dengan majas personifikasi. Contoh, daun kelapa. Daun kelapa itu disebut dengan nyiur. N-Y-I-U-R. Nyiur. Nyiur melambai-lambai. Nah, bisakah daun kelapa itu melambai-lambai? Kan tidak bisa ya. Nah, tapi ada kalimatnya misalkan nyiur melambai-lambai. Nah, di sini yang bisa melambai siapa? Manusia melambai gini sini. Ah, itu melambai. Nah, artinya nyiur melambai-lambai itu adalah termasuk dalam majas personifikasi juga. Kemudian ada namanya majas hiperbola. Nah, hiperbola adalah majas yang berlebihan. Nah, contoh misalkan yang sangat berlebihan. Darahku mendidih setiap melihat wajah Stephen. Wah, contohnya begitu. Darahku mendidih. Berarti dia kan marah. Tapi apakah kemarahannya itu sampai darahnya mendidih di dalam tubuhnya? Sampai meluap-luap gitu? Kan tidak. Nah, yang bisa mendidih itu kan ketika air